Nah, Ibu, apa kabarnya, Nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, salam jumpa dan salam sehat dari Ibu. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah, dan jangan lupa berdoa, Nak. Memulai dan mengakhiri setiap kegiatan kita harus berdoa agar Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Oke, anak-anak Ibu yang baik, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Pada pelajaran minggu yang lalu masih dapat diingat oleh anak-anak Ibu yang baik bahwa kita telah mempelajari keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sana nanti dapat dilihat ya, mengingatkan kembali bahwa dalam keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia itu ada latar belakangnya, apa itu keberagaman, apa itu membuat hidup rukun, dan apa ajaran gereja tentang keberagaman dan kesatuan. Maka untuk pelajaran berikutnya ini nanti kita akan mendalami yang kedua adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk mendalami hak dan kewajiban sebagai warga negara ini, kita akan mendalami 3 materi. Yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, apa yang menjadi hak dan kewajibanmu sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah ajaran gereja tentang hak dan kewajiban. Maka mari kita lihat bagian pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima, yang kita miliki, dan yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita berikan dan yang harus kita lakukan. Maka antara hak dan kewajiban harus seimbang agar terciptalah kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan. Itulah pengertian hak dan kewajiban. Lalu kita mendalami yang kedua. Apa hak dan kewajibanmu sebagai warga negara? Pemerintah telah memberikan kepada kita, yaitu badan umum milik negara di bidang penerangan, yaitu listrik. Listrik adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Boleh ya anak-anak Ibu lihat bagaimana kebutuhan pokok di rumah tentang listrik. Pertama, listrik sudah kita gunakan untuk memasak, memblender, memasak kue, memanggang daging, segalanya sudah kita gunakan dengan listrik. Seandainya listrik ini tidak ada, maka kita tidak dapat hidup. Kita tidak memiliki suatu semangat lagi. Contoh anak-anak Ibu kalau lagi belajar mati lampu, mungkin ada rasa kecewa dalam diri anak-anak Ibu. Maka kita sebagai warga negara, kita harus membayar rekening listrik. Karena itu adalah kewajiban kita. Kita jangan hanya untuk hak menikmati listrik, tetapi kewajiban kita tidak kita lakukan. Lalu berikutnya adalah pembangunan di negara kita ini, kita memperoleh dana yaitu dari membayar pajak. Seandainya pajak ini macet, membayar pajak ini macet, maka pembangunan juga di negara kita akan terhambat. Apa itu contoh membayar pajak? Nah, banyak contoh ya. Pajak bumi dan bangunan, ya itu termasuk pajak kendaraan, dan masih banyak lagi. Maka kita harus membayar itu. Ingat tadi, pembangunan di negara kita ini dananya diambil dari pembayaran pajak. Maka jika seandainya pembayaran pajak tidak kita lakukan, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan apa itu, Nak? Contoh jalan raya. Kita bisa menikmati jalan yang licin, jalan yang bagus, itu dari biaya pajak diambil pemerintah untuk membangun. Dan fasilitas yang lain lagi yang kita butuhkan. Oke. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 sampai dengan 34, di sana dapat kita lihat nanti apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Maka kita lihat yang pertama, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama adalah hak untuk layak hidup. Maka kita layak hidup di negara yang kita cintai ini. Tidak ada yang mengganggu hidup kita. Yang kedua adalah hak memperoleh perlindungan hukum. Maka walaupun kita salah, maka
perlindungan hukum selalu ada untuk kita. Bukan berarti kesalahan itu menjadi kebanggaan bagi kita, bukan. Artinya di situ dengan kesalahan itu kita diubah menjadi orang yang baik. Maka hukum melindungi kita. Lalu yang ketiga adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Betul itu. Mulai dari kecil kita sampai dewasa. Lihat anak-anak ibu sekarang belajar di SD Budi Mulia 2. Maka kamu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Orang tua juga bisa kamu lihat, nak. Tak henti-hentinya bisa sekolah memperoleh pendidikan dan pengajaran sampai memperoleh gelar sarjana atau yang lainnya. Lalu yang berikut adalah nomor 4, hakmu sebagai warga negara, yaitu bebas memeluk agama dan kepercayaan. Bebas memeluk agama dan kepercayaan. Jadi tidak ada yang memaksakan agamanya ke agamaku, agamanya ke agama kita. Kita bebas memilih agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Itu adalah hak kita sebagai warga negara. Apa yang menjadi kewajiban kita? Yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Maka kita harus menghormati hukum dan pemerintahan. Kita harus menghormati pemerintahan kita. Lalu yang kedua adalah bela negara. Maka kita wajib membela negara. Hal kecil saja membela negara itu nggak usah kita berperang. Menghormati bendera kita itu sudah bela negara. Mencintai bahasa Indonesia itu sudah bela negara. Nggak usah yang tinggi-tinggi. Yang berikutnya adalah menghormati peraturan dan hukum yang ada di negara kita. Maka kita wajib menuruti dan menghormati peraturan hukum itu. Lalu yang ketiga adalah membayar pajak. Itu tadi di awal ibu katakan ya. Pajak itu, bayaran pajak itu untuk pembangunan di negara kita. Agar kita bisa menikmati fasilitas di negara kita ini. Berikutnya adalah menuruti peraturan lalu lintas. Pemerintah membuat peraturan lalu lintas di jalan untuk keselamatan warganya. Maka mari kita turuti, mari kita jalankan peraturan lalu lintas. Lalu berikutnya adalah menghormati kebebasan dan kepercayaan orang lain. Kita harus menghormati kepercayaan dan kebebasan orang lain, agama. Jangan kita menjelek-jelekkan agama orang lain. Karena itu merupakan hak dan kewajiban kita. Oke, anak-anakku kelas 6 sudah mengetahui apa yang menjadi hakmu sebagai warga negara. Lalu berikut, hak dan kewajibanmu sebagai anak. Anak di sekolah dan anak di rumah. Apa yang menjadi hakmu? Jangan menuntut seperti seorang anak kecil yang meminta sepeda seperti kamu ya nak, meminta sepeda kepada orang tua, tetapi kewajibanmu tidak kamu lakukan. Tidak pantas kamu meminta sepeda kepada orang tua atau keinginanmu yang lain, tetapi kewajibanmu tidak kamu lakukan. Maka apa yang menjadi hakmu sebagai anak di sekolah atau di rumah? Yang pertama, anak di rumah. Yang menjadi hakmu sebagai anak di rumah yang pertama adalah hak memperoleh kasih sayang dari orang tua. Yang kedua adalah hak memperoleh segala kebutuhanmu setiap hari. Hak yang ketiga adalah kamu hidup nyaman di rumah. Maka memperoleh perlindungan dari orang tua. Itu yang menjadi hakmu. Dan masih banyak lagi boleh disebutkan oleh anak-anak ibu nanti ya. Lalu yang menjadi kewajibanmu di rumah apa? Yang pertama, menghormati orang tua. Menjalankan segala peraturan orang tua. Membantu orang tua di rumah. Mencintai orang tuamu, menyayangi orang tuamu. Dan juga mendoakan orang tua. Itu yang menjadi kewajibanmu. Lakukan itu, maka kamu boleh menerima hakmu. Lalu kita ke hak sebagai anak didik di sekolah. Ya, seperti anak-anak ibu ya.
Boleh kamu lihat apa yang menjadi hakmu di sekolah. Yang pertama adalah memperoleh kasih sayang dari guru. Memperoleh kasih sayang dari guru. Itu yang menjadi hakmu di sekolah. Yang kedua adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran dari guru. Yang ketiga adalah memperoleh bimbingan dari guru. Yang keempat adalah memperoleh nilai hasil dari kerjamu dari guru. Itulah yang menjadi hakmu di sekolah. Apa yang menjadi kewajibanmu di sekolah? Terutama saat ini ya, kita masih belajar di rumah daring. Apa yang menjadi kewajibanmu? Yang pertama harus kamu menuruti segala peraturan yang ada di sekolah. Apa peraturannya nak? Ya, membayar uang sekolah lah contohnya ya. Itu wajib dibayar dan wajib dilakukan agar kamu nanti bisa menerima hakmu. Yang kedua, apa yang menjadi kewajibanmu di sekolah? Belajar dengan baik, belajar bersungguh-sungguh. Apa menjadi kewajibanmu lagi di sekolah? Menghormati gurumu, menyayangi gurumu. Apalagi kewajibanmu nak, menyayangi teman-temanmu. Itulah yang menjadi kewajibanmu di sekolah. Dan masih banyak lagi nanti, boleh kamu sebutkan satu persatu. Oke, anak-anakku yang baik, kita telah mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara dan juga sebagai anak didik. Maka kita melangkah ke yang ketiga, ajaran gereja tentang hak dan kewajiban. Kita pernah membaca mungkin bahwa Yesus juga sangat taat pada peraturan negaranya, yaitu Yahudi. Itu nanti dapat kita lihat di Matius 17 ayat 24 sampai 27. Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Dikatakan di sana bahwa Yesus membayar pajak. Yesus sangat taat dan sangat menuruti kewajibannya sebagai warga Yahudi. Bagaimana Yesus tidak pernah tinggal walaupun dia anak Allah. Dia tidak pernah lalai akan kewajibannya sebagai warga Yahudi. Maka mari kita meniru Yesus. Jangan kita bersungut-sungut untuk melakukan kewajiban kita. Jangan bersungut-sungut anak-anak didik, ibu, kalau dikasih kewajibanmu. Lakukan dengan baik, lakukan dengan kerelaan hati, lakukan dengan ikhlas. Maka dengan demikian, kamu boleh menyelesaikan segala kewajibanmu dengan baik, dengan senang hati, penuh gembira. Mari kita teladani Yesus yang selalu taat pada peraturan dan pemerintah agama Yahudi. Dia juga menuruti peraturan disunat. Itu peraturan orang Yahudi. Setiap laki-laki harus disunat. Dan peraturan agamanya, dia juga merayakan Paskah. Dia juga selalu ke Bait Allah. Maka kita juga sebagai warga gereja memiliki hak dan kewajiban. Hak kita bahwa kita berhak untuk datang ke rumah ibadat berdoa memuji Tuhan. Berhak kita memperoleh berkat Tuhan. Itu menjadi hakmu sebagai warga gereja. Apa kewajibanmu? Kewajibanmu ialah memelihara rumah ibadat itu. Membersihkan rumah ibadat, jangan mengotori. Kewajibanmu apalagi berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tiru Yesus. Dia juga patuh kepada gereja dan juga patuh kepada warga negara sebagai Yahudi. Lalu ajaran gereja yang kedua adalah yaitu KGK, Katekismus Gereja Katolik. Di sana dikatakan yaitu KGK 2238, KGK 2239 dan KGK 2240. Di situ semua mengatakan bahwa pemimpin itu harus kita hormati karena mereka adalah utusan Allah untuk memimpin warganya. Dan kita juga sebagai warga negara melakukan kewajiban kita bersama dengan pemerintah agar tercapailah
hidup yang bahagia, hidup yang solidaritas, hidup penuh kebebasan, hidup penuh tanggung jawab. Dan juga kita sebagai warga negara, tadi dikatakan dalam katekismus gereja Katolik itu, kita harus menaati segala peraturan di negara kita. Oke, anak-anakku yang baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Dan sebagai pertanyaan untuk meresapi kembali pembelajaran yang Ibu ajarkan hari ini, yang pertama adalah jelaskanlah pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, tuliskanlah 5 hak dan kewajibanmu sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah tuliskanlah hak dan kewajibanmu sebagai anak di rumah dan sebagai anak didik di sekolah. Yang kelima adalah tuliskanlah hak dan kewajibanmu sebagai warga gereja. Lalu yang keenam adalah bagaimanakah pandangan gereja, ajaran gereja tentang hak dan kewajiban. Oke, demikian anak-anakku. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa. Salam dari Ibu. Terima kasih.